Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar cara pengisian form HCCP nomor 4 ya. Yaitu form HCCP nomor 4 itu tentang internal thermometer kalibrasi record. Apa kegunaannya dari form ini? Kita untuk sebuah pencatatan. Apabila kita menggunakan termometer, sebelum kita gunakan, kita harus kalibrasi dulu menggunakan air dingin atau RS supaya suhu termometer itu turun ke posisi 0 atau 0.1. Makanya jadi setiap hari termometer itu harus kita kalibrasi. Makanya dengan ada formnya ini kita dapat mengetahui apakah kita telah mengkalibrasi atau belum formnya tersebut. Kegunaan termometer itu adalah untuk mengecek suhu makanan tersebut apabila makanan itu matang. Bagaimana cara pencatatannya yang baik itu? Pertama, ini ada form 4, kita ambil ya contohnya ya. Form 4-nya kita ambil di sini yang telah kita isi. Pertama kita ditulis tanggal, misalnya kita bulan November tanggal 1, kita tulis 1 bulan 11. Di sini kalau kita menggunakan analog gitu ya sistemnya gitu. Kalau menggunakan termometer analog kita tulis diisi di sini. Kalau kita menggunakan yang digital kita tulis di sini. Misalnya kita udah kalibrasi nih termometernya, suhunya kita tulis 0,01 gitu. Terus nanti koreksinya good, siapa yang mengerjakannya di sini kita tulis. Misalnya hari ini yang mengkalibrasi yaitu Dwi untuk hari ini ya. Besok pagi apakah Dwi lagi atau yang lain berbeda, tergantung ini ya gitu. Oh, kegunaan suhunya untuk apa aja ya? Suhu itu kita bisa berdasarkan dari form temperatur nomor 8. Form temperatur setting review itu ada di form 8, itu ada keterangannya semua loh formnya gitu. Misalnya proses penerimaan makanan dingin gitu dalam suhunya -1 sampai -5, dan selanjutnya suhu Fahrenheit-nya itu 33.8/41 strip 41 Fahrenheit gitu. Kalau kita kebanyakan menggunakan suhu dalam menggunakan suhu Celcius. Di sini penerimaan makanan, kita harus penerimaan makanan itu berapa ya? -10 sampai -18, atau kalau bisa lebih dingin juga nggak apa-apa gitu. Terus makanan yang penyimpanan makanan beku itu, penyimpanan makanan beku itu harus -18 atau lebih dingin. Di suhunya berarti suhu freezer ya. Kalau untuk pencairan itu thawing biasa menggunakan suhu 1 sampai 5. Biasanya kalau untuk dari barang makanan dari beku ke cair itu kita harus nyimpannya 1 kali 24 jam di suhu chiller. Selanjutnya kalau untuk proses memasak sayuran itu kita setelah memasak kita harus menggunakan suhu menggunakan termometer yaitu 50 derajat Celcius ya. Ini keterangannya. Terus selanjutnya untuk proses memasak unggas itu minimal suhunya harus di atas 75 derajat Celcius atau lebih ya. Kalau di bawah 75 derajat Celcius berarti ayam tersebut atau unggas tersebut belum matang. Oke. Terus atau menggunakan suhu Fahrenheit-nya 155.2 Fahrenheit atau lebih. Untuk memasak seafood, selanjutnya seafood atau ikan minimal itu 63 derajat Celcius atau lebih ya. Terus untuk memasak daging itu minimal suhunya 69 derajat Celcius atau lebih. Untuk proses pendinginan itu totalnya ada 6 jam ya. Dari suhu 60 sampai ke 21 itu harus dalam waktu 2 jam ya. 60 ke 21 itu harus until 2 jam. Proses pemanasan kembali
itu di reheating proses itu harus di suhu 75 derajat Celcius atau lebih sampai mendidih ya. Untuk makanan yang panas kita display, misalnya makanan panas nih display di buffet itu harus di atas 50 derajat Celcius atau lebih. Sedangkan untuk makanan display itu makanan dingin itu ada di suhu 5-7 derajat Celcius atau lebih dingin. Biasanya kita menggunakan suhu 4 derajat Celcius. Mungkin sampai di sini kita penjelasan tentang foam temperatur setting review dan tentang foam termometer kalibrasinya ya. Terima kasih, selamat beraktivitas.